Bayangkan jika Anda memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata yang sederhana, namun sangat berdampak buat dia. Bahkan akan membuatnya memikirkanmu setelah percakapan itu selesai. Kedengarnya seperti mimpi, namun inilah kebenaran yang dingin dan pahit. Banyakan pria gagal dalam hal ini, karena mereka tidak mengetahui isi hati paling dalam yang diinginkan wanita dari lubuk hati mereka. Dia bahkan nggak sadar kenapa bisa suka sama kamu. Ini alasannya. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu. Dengan cara yang sama, keberhasilan hubunganmu bergantung pada kualitas kata-katamu. Pujian yang lahir dari pemahaman dan wawasan yang tulus sangat jarang ditemukan di dunia yang penuh interaksi dangkal seperti sekarang. Pujian semacam ini menunjukkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kendali diri, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pria berkualitas tinggi. Di video ini, aku akan mengungkap 3 pujian yang bisa mengubah segalanya. Bukan sekadar, kamu cantik, tapi pujian yang benar-benar menyentuh dan membuatnya tak bisa berhenti memikirkanmu. Jadi begini, jika kamu pernah merasa seperti hanya pria biasa di antara lautan pria lainnya, aku akan menunjukkan cara membalik keadaan. Ini bukan tentang rayuan murahan. Ini adalah alat untuk membangun koneksi nyata. Entah dia sudah tertarik padamu, atau bahkan belum menyadari keberadaanmu, trik ini akan membuatmu berbeda dari pria lainnya, pria yang selama ini dia tunggu-tunggu. Tapi ingat, pujian bukan tentang mencari validasi atau membuktikan nilai dirimu. Ini tentang menunjukkan siapa dirimu. Pria bernilai tinggi tidak memohon perhatian. Dia memancarkan kehadiran, kecerdasan, dan tindakan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Jadi, jika kamu siap untuk menaikkan level permainanmu, ambil tempat duduk dan mari kita mulai. Kita langsung ke intinya. Kebanyakan pria tidak tahu cara memuji wanita dengan benar. Mereka berpikir ini hanya tentang mengatakan sesuatu yang manis atau melemparkan pujian klise seperti, kamu cantik, lalu berharap itu berhasil. Aku kasih tahu sekarang, itu cara amatir. Pujian sejati bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang membuatnya merasakan sesuatu. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tak terlupakan. Jika dilakukan dengan benar, pujian adalah seperti menanam benih dalam pikirannya, yang terus tumbuh dan berkembang lama setelah kamu pergi. Ini adalah jenis pujian yang membuatnya bertanya-tanya, kenapa pria ini terasa berbeda? Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Tapi inilah kenyataan brutalnya, kebanyakan pria gagal dalam hal ini. Karena mereka terlalu berlebihan, terlalu kurang, atau lebih buruk lagi, membuatnya semua tentang diri mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke formula ajaibnya, mari kita bahas dulu hal yang tidak boleh dilakukan. Percayalah, disinilah kebanyakan pria tersandung. Pernah lihat pria yang membombardir media sosial seorang wanita dengan emoji hati atau terus-menerus bilang, wow, kamu cantik, untuk kesekian kalinya? Tebak apa yang terjadi? Dia tidak terkesan. Sebaliknya, dia menggelengkan kepala dan memasukkanmu ke kategori pria-pria biasa yang berpikir, pujian daya tarik. Dan ini yang lebih parah, kalau satu-satunya hal yang kamu puji adalah penampilannya, kamu sudah kalah dari awal. Tentu, bilang dia cantik mungkin membuatnya tersenyum, tapi itu tidak akan membuatmu menonjol. Wanita sudah sering mendengar itu sebelumnya. Yang jarang mereka dengar adalah pujian yang benar-benar berarti. Biarkan aku jelaskan, pujian sejati melampaui hal-hal yang dangkal. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tetapi tentang apa yang kamu perhatikan. Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Contohnya, jika dia mengubah gaya rambutnya atau menambahkan sesuatu yang subtil dalam penampilannya, lalu kamu berkata, warna itu benar-benar cocok untukmu, membuat sesuatu dalam dirimu semakin terpancar. Kamu tidak hanya memuji penampilannya, kamu sebenarnya sedang mengatakan, aku melihatmu. Aku memperhatikan hal-hal kecil yang kebanyakan pria lewatkan. Dan ini bisa jadi lebih dahsyat lagi. Kalau kamu ingin tampil sebagai pria bernilai tinggi, kamu harus lebih dalam lagi. Pujian yang menyentuh pikirannya atau karakternya, itulah di mana keajaiban sebenarnya terjadi. Karena begini, wanita bukan hanya tertarik pada pria yang membuat mereka merasa cantik. Mereka tertarik pada pria yang membuat mereka merasa dipahami. Coba pikirkan, seberapa sering seseorang mengatakan kepadanya, aku benar-benar mengagumi betapa tenang dan terkendalinya dirimu saat menghadapi tekanan. Atau, aku suka bagaimana kedisiplinanmu begitu kuat, itu menginspirasi. Hampir tidak pernah. Dan ketika kamu yang mengatakannya, kamu menjadi tak terlupakan. Kenapa? Karena kamu tidak sekadar mengangkat egonya.
kamu berbicara langsung ke jiwanya. Sekarang, mari kita bawa sedikit kebijaksanaan stoik. Karena percaya atau tidak, stoikisme adalah game changer dalam hubungan. Marcus Aurelius pernah berkata, renungkan keindahan kehidupan. Prinsip yang sama berlaku di sini. Renungkan keindahan karakternya, nilai-nilainya, esensinya. Pujian seperti ini menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pria lain yang mengejar perhatiannya. Kamu adalah seseorang yang benar-benar memahami nilainya. Seseorang yang melihat lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Dan percayalah, itu sangat langka. Misalnya, ketika kamu berkata, aku benar-benar mengagumi bagaimana kamu tetap tenang di bawah tekanan. Mari kita pecah ini. Pujian ini adalah senjata tersembunyi dalam arsenalmu. Ini bukan tentang penampilannya, senyumnya, atau hal-hal yang dangkal. Ini tentang menyentuh bagian yang kebanyakan pria tidak pernah terpikir untuk menyentuh, kekuatan batinnya. Pikirkan ini, wanita menghadapi banyak tantangan setiap hari. Dari pekerjaan, keluarga, hingga tekanan kehidupan secara umum. Ketika kamu memuji kemampuannya untuk tetap tenang dan tangguh di bawah tekanan, kamu sebenarnya sedang mengatakan, aku melihat kedalaman dalam dirimu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dan inilah kenyataannya. Wanita tidak hanya ingin merasa cantik. Mereka ingin merasa berharga. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu mengagumi ketahanan emosionalnya, kamu sedang mengakui sesuatu yang dia banggakan, tetapi jarang diakui orang lain. Masyarakat sering memuji wanita karena sifat keibuan atau kecantikannya. Tetapi seberapa sering seseorang benar-benar berhenti dan berkata, gila, cara kamu menghadapi stres itu luar biasa. Itulah kenapa pujian ini sangat berkesan. Karena tidak terduga, tulus, dan menunjukkan bahwa kamu melihatnya dengan cara yang kebanyakan pria tidak lakukan. Di sini stoikisme berperan. Tetap tenang di bawah tekanan, itu adalah stoikisme 101. Mengendalikan emosimu, menguasai reaksimu, dan tetap berpikir jernih dalam situasi apapun. Dengan memuji kualitas ini dalam dirinya, kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati kebajikan yang bagi para stoik adalah lambang kekuatan sejati. Dia akan melihat bahwa kamu menghargai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pesona permukaan. Dan itu akan membuatmu berbeda dari pria lain. Kapan menggunakan pujian ini? Di sini stoikisme berperan. Tetap tenang di bawah tekanan, itu adalah stoikisme 101. Mengendalikan emosimu, menguasai reaksimu, dan tetap berpikir jernih dalam situasi apapun. Dengan memuji kualitas ini dalam dirinya, kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati kebajikan yang bagi para stoik adalah lambang kekuatan sejati. Dia akan melihat bahwa kamu menghargai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pesona permukaan. Dan itu akan membuatmu berbeda dari pria lain. Jika kamu ingin memberikan dampak nyata, kamu harus melampaui pujian dangkal tentang penampilannya. Tentu, mengatakan dia cantik itu baik, tapi itu saja tidak cukup untuk membuatmu menonjol. Kamu harus menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang jarang diperhatikan oleh pria lain. Kamu harus menghargai dan memahami passionnya. Ketika kamu menunjukkan minat tulus terhadap apa yang membuatnya bersemangat, apakah itu karirnya, hobinya, atau proyek sampingannya, kamu sedang mengatakan, aku melihatmu. Aku menghargai siapa dirimu di balik semua itu. Kebanyakan pria mengabaikan ini. Tapi ketika kamu mengenali ambisinya, kamu membuat pernyataan yang jarang dilakukan pria lain. Aku menghormatimu bukan hanya karena penampilanmu, tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan ini real talk, kebanyakan pria terlalu fokus pada kecantikan seorang wanita, hingga mereka tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang menggerakkannya. Padahal, wanita lebih dari sekadar pemanis mata. Mereka memiliki impian, tujuan, dan passion. Dan ketika kamu meluangkan waktu untuk mengenali itu, kamu langsung membedakan dirimu dari pria lain. Bagaimana cara memberikan pujian yang kuat? Puji dedikasinya. Aku benar-benar mengagumi betapa berdedikasinya kamu terhadap apa yang kamu lakukan. Akui semangatnya. Caramu berbicara tentang passion MU sangat menginspirasi. Aku bisa merasakan betapa dalamnya itu berarti untukmu. Tunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Aku lihat bagaimana kamu terus bekerja keras untuk ini. Itu luar biasa. Bagaimana cara memberikan pujian yang kuat? Puji dedikasinya. Aku benar-benar mengagumi betapa berdedikasinya kamu terhadap apa yang kamu lakukan. Akui semangatnya. Caramu berbicara tentang passion MU sangat menginspirasi. Aku bisa merasakan betapa dalamnya itu berarti untukmu. Tunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Aku lihat bagaimana kamu terus bekerja keras untuk ini. Itu luar biasa. Di sini kebijaksanaan stoik berperan lagi.
Salah satu kebajikan utama dalam stoikisme adalah hidup selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Seorang stoik sejati tidak teralihkan oleh hal-hal remeh. Mereka fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kamu mengakui passion dan ambisinya, kamu menunjukkan bahwa kamu juga menghargai nilai-nilai itu. Dan koneksi seperti ini jauh lebih kuat daripada pujian superficial manapun. Menghargai usaha perkembangannya. Banyak pria berpikir bahwa memberikan pujian saja sudah cukup. Tapi kalau kamu ingin meninggalkan kesan mendalam, kamu harus mengenali sesuatu yang lebih dalam. Perkembangannya, usahanya, kerja kerasnya. Orang-orang cepat melihat saat sesuatu berjalan salah. Tapi hanya sedikit yang benar-benar menghargai ketika seseorang membuat kemajuan. Jika kamu ingin berbeda, sadari perjuangannya. Jangan hanya melihat hasil akhirnya. Lihat prosesnya. Katakan hal seperti, "Aku sangat terkesan dengan seberapa keras kamu bekerja untuk ini. Luar biasa melihat betapa banyak kemajuan yang sudah kamu capai." Menghormati perjuangannya. Ketika dia menghadapi tantangan, jangan hanya diam. Katakan, "Sangat menginspirasi melihat bagaimana kamu terus maju meskipun menghadapi kesulitan." Ketika kamu melihat bahwa dia terus berusaha, akui itu. Katakan, "Aku lihat betapa banyak usaha yang sudah kamu masukkan ke dalam ini." Sangat mengesankan melihat seseorang yang begitu berkomitmen terhadap pertumbuhannya sendiri. Pujian seperti ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar melihat dirinya, bukan hanya wajahnya, tapi hatinya, pikirannya, dan jiwanya. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu bukan hanya sekadar pria lain. Kamu menjadi pria yang benar-benar berharga. Timing adalah segalanya. Ketika memberikan pujian yang bermakna, timing itu krusial. Bukan tentang memberi pujian berlebihan untuk setiap hal kecil yang dia lakukan. Terlalu sering memuji bisa terasa tidak tulus atau bahkan berlebihan. Sebaliknya, pujian yang benar-benar berkesan adalah yang diberikan pada momen yang tepat. Momen-momen di mana dia telah menunjukkan pertumbuhan, usaha, dan ketekunan. Ketika kamu mengakui pencapaian yang benar-benar berarti, kata-katamu akan memiliki bobot dan dampak yang jauh lebih besar. Lalu, kapan momen yang tepat? Bayangkan dia baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerja. Sesuatu yang telah ia curahkan hati dan jiwanya selama berbulan-bulan. Inilah saat yang sempurna untuk masuk dan mengatakan, "Aku benar-benar terkesan dengan kerja kerasmu. Luar biasa melihat dedikasimu akhirnya membuahkan hasil." Pujian seperti ini bukan hanya tentang hasil akhirnya. Ini tentang menghargai usaha, dedikasi, dan ketahanan yang dia tunjukkan sepanjang prosesnya. Ini menunjukkan bahwa kamu memperhatikan, bahwa kamu memahami perjalanannya, dan yang paling penting, bahwa kamu benar-benar mengaguminya karena itu. Kunci utama, spesifik bermakna. Pujian yang terlalu umum atau generik seperti, "Aku bangga padamu, kerja bagus," seringkali terasa kosong dan kurang bermakna. Kenapa? Karena tidak ada kedalaman. Tidak ada penjelasan mengapa kamu bangga atau mengapa pencapaiannya itu penting. Sebaliknya, jadilah lebih spesifik. Misalnya, katakan sesuatu seperti ini. "Aku ingat saat pertama kali kamu memulai proyek ini, dan melihat seberapa jauh kamu telah berkembang sejak saat itu benar-benar menginspirasi." Kenapa ini lebih kuat? Karena kamu menunjukkan bahwa kamu telah memperhatikannya sejak awal. Kamu tidak hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga menghargai seluruh perjalanan dan pertumbuhannya. Dan itulah yang membuat pujianmu bermakna dan berkesan. Perbedaan pujian biasa versus pujian yang bermakna. Siapapun bisa berkata, "Kerja bagus," tapi tidak semua orang bisa berkata, "Aku ingat betapa gugupnya kamu saat pertama kali mulai. Sekarang, kamu bahkan memimpin tim seperti seorang pro." Itu pertumbuhan yang luar biasa. Mana yang lebih berkesan? Yang kedua. Kenapa? Lebih personal, tidak terdengar generik. Lebih tulus, ada bukti nyata bahwa kamu memperhatikannya. Lebih berkesan, akan diingat karena benar-benar menyentuh hatinya. Kapan waktu yang tepat? Saat dia baru saja mencapai sesuatu. Jangan tunggu terlalu lama, tapi juga jangan paksakan. Contoh, luar biasa melihat kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Aku benar-benar kagum dengan dedikasimu. Setelah beberapa waktu, sebagai follow-up, tunjukkan bahwa pencapaiannya masih ada di pikiranmu. Contoh, "Aku masih kepikiran tentang apa yang kamu capai kemarin. Sampai sekarang, aku masih terkesan dengan usaha yang kamu lakukan." Saat momen refleksi, jika dia membicarakan pencapaiannya, gunakan kesempatan ini. Contoh, lihat seberapa jauh kamu telah berkembang. Kamu sudah bekerja begitu keras, dan sekarang hasilnya benar-benar terlihat.
Bagaimana dengan pencapaian kecil? Jangan abaikan kemenangan kecil. Tapi juga, jangan berlebihan dalam memuji hal-hal sepele. Cara yang tepat, jika dia sedang mengasah keterampilan tertentu, katakan, "Aku benar-benar melihat peningkatanmu di sini. Keren banget melihat progresmu." Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan terlalu sering memberi pujian kosong. Tapi juga, jangan terlihat tidak peduli. Pilih momen yang tepat, dan buat pujianmu berarti. Ingat, kamu bukan sekadar memberi pujian. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu melihatnya, kamu menghargainya, dan kamu mendukungnya. Mari kita bawa ini ke level berikutnya. Bagaimana jika dia sedang menghadapi hambatan atau tantangan? Ini adalah momen penting lainnya untuk memberikan pujian yang penuh perhatian. Misalnya, jika dia sedang berjuang tetapi tetap berusaha, kamu bisa mengatakan, "Aku benar-benar mengagumi caramu menghadapi ini. Ini tidak mudah, tapi kamu tetap kuat dan fokus." Itu sangat menginspirasi. Pujian seperti ini mengakui ketangguhannya dan mendorongnya untuk terus maju, bahkan saat keadaan sulit. Pada dasarnya, waktu dan spesifik berjalan beriringan. Ketika kamu memilih momen yang tepat dan menggabungkannya dengan pujian yang penuh makna dan detail, kamu menciptakan koneksi yang kuat. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pengamat pasif dalam hidupnya, tetapi seseorang yang benar-benar mendukung dan menghargai usaha serta pencapaiannya. Jadi, lain kali saat kamu ingin memberi pujian, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan waktu dan detailnya. Apa yang sebenarnya kamu puji? Kenapa itu penting? Bagaimana caramu membuat kata-katamu benar-benar bermakna? Ketika kamu melakukannya dengan benar, pujianmu menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Pujian itu menjadi sumber motivasi, validasi, dan koneksi. Dan ingat, ini bukan hanya soal membuatnya merasa senang sesaat, tetapi membangun dasar dari rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa kamu melihatnya sebagaimana dia sebenarnya. Seseorang yang bekerja keras, berkembang, dan mencapai hal-hal luar biasa. Dan koneksi semacam ini lebih kuat dari sekadar pujian dangkal. Dengan merayakan progresnya, kamu tidak hanya menghargai usahanya, tetapi juga membangun hubungan yang sesungguhnya, berdasarkan kekaguman terhadap karakternya. Itulah yang membuat hubungan bertahan lama. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan hanya diam. Tekan tombol suka dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mendalam dan filosofi yang mengubah hidup. Tapi sebelum kamu pergi, aku ingin mendengar pendapatmu. Dari semua pujian tadi, mana yang membuatmu berpikir, "Selama ini aku salah"? Tulis di komentar dengan, "Hari ini aku paham," atau bagikan pengalaman pribadimu tentang kekuatan pujian yang bermakna. Mari kita bahas ini lebih dalam bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak cara untuk menguasai hubungan melalui filosofi Stoik. Mana dari pujian ini yang paling berkesan bagimu? Tulis di komentar. Pernah mencoba sesuatu seperti ini? Atau baru akan mulai hari ini? Jika kamu siap meningkatkan cara membangun koneksi, ketik "Hari ini aku paham" di komentar.